Selamat malam sahabat-sahabat saya sekalian, saudara-saudara terkasih di manapun berada. Malam hari ini saya ingin mengungkapkan sebuah kerisauan yang terjadi di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, bahwa bagaimana kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini itu benar-benar menjadi sebuah fenomena yang menarik, karena sampai saat ini kurun waktu usai pilkada nampaknya perang merah kuning masih belum usai, padahal para pemimpin kita, para tokoh-tokoh sudah menyatakan bahwa pilkada telah usai, dan saatnya mari kita lihat Minahasa Selatan ke depan. Apa yang kita patut kerjakan, apa yang patut kita selesaikan. Nah, fenomena ini menjadi menarik saat terjadi pelantikan. Yang terjadi adalah upaya-upaya misterius yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, kekuatan-kekuatan yang tertentu, entah dikendalikan atau entah tak dikendalikan, bergerak untuk melakukan upaya-upaya pemaksaan, melakukan pergantian tertentu dengan memakai slogan perubahan. Saya kemudian menjadi miris, apakah memang perubahan yang dimaksud adalah perubahan melakukan pergantian orang dengan keinginan mereka tanpa melihat bahwa esensi perubahan itu, roh amanah daripada perubahan itu seperti apa dan bagaimana tujuannya, sehingga kemudian yang terjadi teriakan-teriakan, bahkan hujatan-hujatan kepada aparat-aparat, kepada PNS, kepada yang dianggap kekuatan tertentu yang masih ada dalam pemerintahan Kabupaten Mimisa untuk segera diganti. Ini tentu menjadi menarik, bahwa ketika ada sebuah sistem yang dianut oleh negara kita, mau diubah juga sistem ini dengan gaya-gaya arogan, gaya-gaya monarki, gaya-gaya dinasti. Nah, ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat miris. Akibatnya mulai terjadi gesekan-gesekan luar biasa di sana sini. Upaya-upaya pemaksaan penggantian sampai ke tingkat pala. Ini tentu menjadi menarik, bahwa perang ini ternyata mulai dihembuskan dari ibu kota Amura terus bergerak ke arah pedesaan. Sangat miris memang. Sementara para pemimpinnya tidak ada yang bergerak untuk menengahi, untuk menjaga, bahkan meluruskan apa yang dimaksud dengan perubahan itu sendiri. Aneh, memang sungguh aneh. Dibiarkan bola liar ini bergerak, berputar ke sembarang arah. Maka saya kemudian menjadi berpikir, ada apa sebenarnya di Minahasa Selatan? Berbagai macam hujatan muncul dari para aktivis, buser mungkin, yang mengecam tindakan-tindakan lama, menggali pemimpin perangai buruk dengan perangai pemimpin lama sebagai dasar untuk melakukan perubahan, untuk melakukan penggantian yang melanggar sistem dan tata aturan yang ada. Tentu ini seperti sesuatu yang menjadi lucu dan aneh.
Sementara kemudian ada yang melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak jelas. Dan muncullah upaya-upaya yang hampir sama dengan keburukan yang lalu. Korupsi mulai muncul, ditengarai cenderung terjadi pada proses pengadaan mobil mewah bermerek Pajero untuk wakil pimpinan dewan. Kemudian muncul lagi program yang lain seperti Taman Megawati yang tidak pernah dibahas, yang tidak pernah dibicarakan di tingkat banggar. Ini tentu menjadi aneh. Bahkan ada susupan-susupan yang lain kemudian merusak dokumen APBD yang ditengarai bisa menciptakan dan melahirkan dokumen palsu. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menarik karena yang ditabrak adalah tata aturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehingga saya mulai menangkap ada sesuatu di balik semua ini. Sepertinya ada teriak maling yang ketika kesempatannya untuk melakukan hal yang sama buruknya dengan pemerintahan sebelumnya, dia menjadi seperti sempit dan sulit bergerak untuk memanfaatkan situasi ini, bahwa dia harus melakukan sesuatu yang sama buruknya dengan hal-hal sebelumnya. Ketika semua dikritisi, saya hanya melihat dari semua buser-buser yang bergerak, semua yang mau bicara, semua yang mau berpendapat, hanya Bung Sukadron, Henry ini yang bicara, sedikit objektif. Sementara kemudian yang saya duga ada salah seorang yang mengungkapkan bahkan menegaskan, Anda mungkin mengkritisi adalah pendukung MEP dan CEP kalau tidak salah. Ini ungkapan yang dilontarkan oleh Eki Gurungan. Apa sih hubungannya mengkritisi segala sesuatu yang tidak benar untuk dikait-kaitkan dengan pimpinan yang lama? Apakah ini memang maksudnya agar menjadi halal segala kegiatan yang buruk yang sekarang ini tidak benar dan terjadi, dengan merumahkan honor THL secara tidak patut diduga? Ini juga tidak jelas, yang barangkali berorientasi oleh hanya karena dendam kesumat. Tentu ini menjadi menarik sekali karena semua melanggar ketentuan yang ada. Begitu juga menjadi fenomena menarik di balik data-data tentang BST dan PKH, di mana sebagian besar masyarakat tidak lagi menerima. Sementara data ini belum pernah ada evaluasi ataupun validasi untuk melakukan koreksi sehingga terjadi penghilangan nama-nama tertentu yang sementara sudah menerima BST, PKH, dan lain-lain. Ada persoalan yang dilakukan secara sepihak. Ini tentu merupakan indikator arogansi kekuasaan. Ketika saya berkuasa, saya harus melakukan apa saja yang saya mau, itu semua harus jadi. Ini tentu sesuatu yang tidak benar. Dan inilah yang menjadi menarik, yang perlu saya dudukkan kembali. Mari kita lakukan seefektif mungkin, seefisien mungkin perjalanan bagaimana menata sistem pemerintahan yang benar dan baik, sehingga semua betul-betul
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terima kasih. Demikian penjelasan saya hari ini. YouTuber pemula Henry Peu. Selamat malam.